Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kita bertemu kembali masih di pelajaran turunan ya. Nah, kita sambung dari pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita bahas tentang definisi turunan. Selanjutnya kita akan bahas tentang rumus-rumus turunan fungsi aljabar. Nah, rumus-rumus ini digunakan untuk mempermudah kita menentukan nilai turunan pertama dari suatu fungsi f(x) tanpa menggunakan definisi. Nah, pertama, kakak punya f(x) sama dengan k, di mana k adalah anggota bilangan real. Artinya f(x) adalah fungsi konstanta. Ketika ketemu dengan fungsi konstanta, nilai turunan pertamanya adalah 0 ya. Nilai pertamanya adalah 0. Contoh ya. Di sini contoh soalnya. Contoh soal sifat pertama itu f(aksen f(x) sama dengan k, maka f(aksen x)-nya sama dengan 0. Jadi kalau adik-adik punya f(x) sama dengan 7, berarti f(aksen x)-nya sama dengan berapa? 0 ya. f(x) sama dengan min 100, maka f(aksen x)-nya berapa? 0. Jadi berapapun nilai k, kalau diturunkan pertama nilainya adalah 0. Jadi paham ya dek? Fungsi konstanta yang diturunkan nilainya sama dengan 0. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang nomor 2, berarti berkaitan dengan sifat yang nomor 2. Pada soal nomor 2, f(x) sama dengan mx, di mana m-nya adalah anggota bilangan real. Berarti dengan kata lain f(x) adalah fungsi linier. Kalau dia fungsi linier, berarti ada mx. Berarti cukup turun pertama mengambil koefisien dari x-nya saja. Mengambil koefisien daripada nilai x-nya saja. Contoh ya. Jika saya punya f(x) sama dengan 3x kurang 10, maka nilai f(aksen x)-nya sama dengan berapa? Oke, digabung ya. Ini coba perhatikan di sifatnya ya. 3x berarti diambil koefisiennya saja, berarti nilainya 3 dikurang turunan konstanta adalah 0, berarti nilainya adalah 3 ya. Kemudian kalau kakak punya f(x) sama dengan negatif 5x, berarti f(aksen x)-nya berapa? Tinggal kita ambil koefisiennya deh, negatif 5. Kemudian kalau saya punya lagi nih f(x) sama dengan 1/1000x, berarti f(aksen x)-nya berapa deh? 1/1000. Jadi intinya jika ketemu dengan fungsi mx ya, fungsinya adalah mx, maka turun dengan x kan berderajat 1, berarti cukup diambil koefisiennya saja ya. Paham ya? Selanjutnya untuk yang nomor 3, sifat nomor 3, coba dilihat sifat nomor 3. f(x) sama dengan a dikali x pangkat n. Nah, turunan pertama sama dengan cara ngafalnya adalah nani. N dikali a pangkat n kurang 1. Nani ya. ax pangkat n sama turunan pertamanya adalah nani ya. Nani n kali a x pangkat n negatif 1. Jadi contohnya seperti ini. Ketika saya punya f(x) sama dengan 3x pangkat 5. Yuk kita gunakan konsep naninya. N berarti pangkatnya berarti 5, A berarti 3x. Nani berarti pangkatnya dikurang 1, 5 dikurang 1, berarti sama dengan 15x pangkat 4 ya. Selanjutnya kalau saya punya f(x) sama dengan 2x pangkat 6, maka f(aksen x)-nya nani ya, 6 ketemu A, jadi 6 dikali 2, pangkatnya n dikurang 1, 6 dikurang 1, udah punya 12x pangkat 5. Nah, berarti kalau saya punya f(x) lagi deh, contohnya adalah 17x kuadrat. Berarti f(aksen x)-nya apa? Langsung aja ya, 2 dikali 17, 34x. 2 dikurang 1, 1. Udah punya 34x. Cukup jelas ya? Oke, kalau sudah jelas dari sifat nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Nah, nanti ada sifat selanjutnya itu menggabungkan dari konsep 1, 2, dan 3. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal berikutnya.
Oke, kita sambung di contoh soal nomor 4. Coba diperhatikan sifat nomor 4-nya. Fx sama dengan Ux plus minus Fx. Artinya ada apa? Fungsi ada Fx ini merupakan penjumlahan atau pengurangan dari dua buah fungsi lainnya. Contohnya Fx sama dengan Ux ditambah plus minus Fx. Berarti boleh dipilih tambah dulu atau kurang dulu. Nah, ini turunan pertamanya cukup. Turunan pertama pada fungsi U ditambah turunan pertama pada fungsi M, ya. Langsung ke soal biar lebih paham. Nah, misalnya kita punya dua buah fungsi. Ini ada fungsi hx nilainya adalah 16x kuadrat ditambah 7. Kemudian fx adalah 3x dikurang 15, di mana kx adalah penjumlahan antara fungsi hx dengan fungsi fx. Tentukan turunan pertama dari fungsi k. Nah, berarti D ini kita bisa gunakan sifat D. Kalau kita menentukan k aksen x ini sama aja kita mencari apa? H aksen x ditambah P aksen x, ya. Jadi turunan dari K aksen x karena dia penjumlahan dari Hx dan Fx itu cukup menjumlahkan turunan dari Hx dan penjumlahan dari F aksen x, ya. Jadi kalau kita cari Hx-nya, coba perhatikan Hx. Tadi ingat nih 16x kuadrat berarti sifat nomor 3. Nah, nih berarti pangkat dikali koefisien, berarti 2 dikali 16 32. X-nya pangkat 2 dikurang 1 tinggal X, ya. Ditambah 7. 7 itu fungsi konstanta. Apa dari fungsi konstanta? Jika diturunkan nilainya sama dengan 0. Berarti ini tambah 0. Ditambah F aksen X. Kita perhatikan pada fungsi Fx-nya. Sekarang ada ketemu 3x. 3xd, ingat kalau dia x-nya berderajat 1, kita cukup mengambil koefisiennya saja. Berarti nilai dari 3x sama aja di sini 3 dikurang 15. 15, ingat 15 itu konstanta, turunan konstanta sama dengan 0. Berarti 3 dikurang 0. Selanjutnya tinggal kita selesaikan 32x ditambah 3. Ini jika kita menggunakan sifat. Nah, untuk menentukan hasilnya sama atau beda, coba adik-adik sebelumnya kita tentukan dulu nilai kx-nya dulu. Coba kx sama dengan apa kx? Hx ditambah fx. Coba selesaikan dulu, hx-nya kita ganti deh. 16x kuadrat ditambah 7 ditambah betul 3x dikurang 15. X kuadrat itu kurang 1 ya dek, berarti 16x kuadrat ditambah 3x 7 dikurang 15 negatif 8. Nah, selanjutnya kita tentukan turunan k-nya. Ingat tadi apa? Nani pangkat dikali koefisien, berarti 2 kali 16 32x pangkatnya dikurang 1. 2 dikurang 1 1 ya dek. Ini fungsi x-nya berada 1, tinggal ambil koefisiennya aja. Ini konstanta 0, jadi nilainya adalah 32x ditambah 3. Jadi sama aja ya. Kita jumlahkan dulu fungsi kx-nya kemudian diturunkan, atau kita turunkan baru dijumlahkan, itu nilainya sama saja. Jadi tidak ada masalah jika adik-adik menggunakan ditambah dulu baru turunkan atau diturunkan dulu baru dijumlahkan, karena sifatnya sama. Nah, ini berlaku juga deh untuk yang karena tadi ini berlakunya positif negatif, maka ini juga berlaku tanda negatif. Jadi cukup menjelaskan satu aja yang tambahkan seperti itu. Kalau yang cara mengajarnya dikurang, tinggal mengganti tanda tambah menjadi tambah kurang. Ya, saya rasa cukup jelas untuk contoh nomor 4. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal nomor 5.